Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku, murid kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga kalian ya. Allah berikan kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Tapi sebelumnya, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam mencari ilmu. Anak-anakku, apabila kita ingin mengenal sesuatu, ingin kenal seseorang, biasanya kita mengenali orang tersebut atau hewan, tumbuhan atau apapun, yang pertama ditanyakan adalah namanya, ya kan? Nah, melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nama-nama Allah ada 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun pada pembelajaran hari ini, Ibu menjelaskan hanya 4 saja, yaitu ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebagai seorang muslim, dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Jika kamu menghafalkannya dengan ridho dan menjaga hafalan tersebut dengan menzikirkannya dan mengamalkan perilaku yang meneladani Asmaul Husna, maka akan masuk surga. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mengimani nama-nama Allah. Iman tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan ya, akan tetapi iman juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengamalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Mumit artinya maha mematikan. Semua makhluk yang bernyawa tidak bisa lari dari kematian. Orang yang meyakini Asmaul Husna Al-Mumit akan selalu berbuat kebaikan, seperti rajin mendirikan sholat, rajin baca Quran, rajin mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan lain sebagainya. Orang yang mengamalkan Al-Mumit adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang meninggal tidak harus sakit. Jika memang sudah ketentuan Allah, kapanpun waktunya pasti akan datang. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Biasakanlah ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut nama Ya Mumit. Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau kalian berdoa, sebut nama Allah Ya Mumit. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah. Oleh karena itu, hidup atau mati di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum teratur, jangan berlebihan, dan menjaga kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya kita bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Qayyum,
artinya yang maha berdiri atau mandiri. Ini mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Asmaul Husna Al-Qayyum harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Caranya dengan membiasakan agar dapat hidup mandiri ya. Sebagai seorang pelajar, kalian pergunakan kesempatan belajar kamu dengan sebaik-baiknya dan tidak bergantung kepada orang lain. Perilaku mandiri yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya hal kecil saja ya, merapikan tempat tidur, mengerjakan ulangan sendiri, dan lain sebagainya. Ketika berdoa, kita sebut nama Allah Al-Qayyum, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi ketika berdoa sebut nama Allah Ya Qayyum. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa atau Tunggal. Jadi kita harus percaya bahwa Allah hanya satu dan tidak ada sesembahan lain selain Allah. Kita harus beribadah hanya demi Allah, hanya karena Allah dan untuk mencari ridhonya Allah. Tidak boleh kita menghambakan diri kepada selain Allah ya. Bagaimana sifat ini memberi pelajaran kepada kita, yaitu kita harus selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, itu harus sendiri. Ketika berdoa, sebutlah nama Allah Al-Ahad. Misalnya, Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Jika kalian dapat hidup mandiri dengan hal kecil, misalnya merapikan tempat tidur, pokoknya kalian lakukan hal-hal kecil, makan, minum, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah, orang tua kalian pasti akan senang dan bahagia punya anak yang sudah mandiri ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua sudah bisa mandiri. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136, Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Anak-anakku, Bu Zuriah mau tanya nih, siapa yang mau selamat dan bahagia hidupnya, baik di dunia dan akhirat? Oh, tentunya semuanya ya. Bagaimana caranya agar kita selamat dunia dan akhirat? Yaitu kita harus beriman kepada kitab Allah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup ya. Bukan hanya dibaca saja Al-Quran, tapi dijadikan pedoman. Diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Insya Allah, Allah sudah menjamin kita akan selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan 4 kitab suci beserta suhuf. Jadi kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran ya. Nah, jadi yang wajib kita imani ada 4 kitab suci. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud menduduki tahta sebagai seorang raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur berisi tentang kewajiban menyembah Allah dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Injil berbahasa Suryani. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Selanjutnya adalah yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab bukan berarti hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ya, jadi berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Itu ditujukan untuk orang-orang seperti Bani Israel saja. Tapi kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, dan sejarah yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu paling lengkap, semuanya ada seperti akidah, muamalah, ibadah, sejarah, dan lain-lain sebagai pedoman hidup manusia. Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran terjamin keasliannya sampai akhir zaman, tidak akan berubah atau dipalsukan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Banyak kitab-kitab suci yang dipalsukan, jadi sudah tidak asli lagi. Tapi kalau Al-Quran akan terpelihara sampai akhir zaman. Kitab Allah yang terjamin keasliannya hanyalah Al-Quran ya. Namun kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani kitab-kitab yang lain, namun tidak untuk dijadikan pedoman dan hukum dalam kehidupan kita, karena telah ada Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi sebagai umat Islam bahwa kita harus percaya kitab-kitab itu datangnya dari Allah dan kita harus mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, mudah-mudahan kalian semua bisa membaca Al-Quran ya. Yang belum bisa, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.